Selamat sore Mbak. Sore Kak. Oke, tadi kesini naik apa atau dijemput? Diantar? Diantar Oh, sama siapa? sama teman lagi nunggu di luar. Oh gitu. Iya. Oke, sebelum kita melakukan sesi konseling, kita perkenalan dulu ya Mbak. Iya. Boleh perkenalan dulu dari Mbaknya? Boleh, nama saya Kiki, asal Jakarta, umur 21 tahun. Sekarang kuliah di UIN Saizu. Wah, Purwokerto ya? Iya. Jauh banget Mbak dari Jakarta ke Purwokerto. Iya, rezekinya di situ Mbak. Oke. Sebelumnya Mbak udah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oh belum. Jadi saya jelasin sedikit ya Mbak terkait konseling gitu. Iya. Jadi tuh nanti kita akan melakukan sesi konseling 30 menit ke depan, dan di sini tuh di konseling ini saya sebagai konselor yang nantinya akan membantu dan mengarahkan Mbak terhadap masalah yang Mbak sedang hadapi. Oke. Nah, di konseling ini ada namanya akses banyak Mbak, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Ada akses keterbukaan, jadi Mbak nanti terbuka aja ya, karena di sini nanti ada akses kerahasiaan di mana saya akan menjaga apapun cerita Mbak terkait masalah Mbak gitu. Terus ada asas kemandirian dan di mana Mbak bisa menghadapi masalah itu sendiri. Saya hanya bersifat untuk mengarahkan. Jadi untuk nanti yang menghadapi dan menyelesaikannya itu adalah tugas dari Mbak gitu. Oke. Ada yang perlu ditanyain Mbak sampai sini? Tidak. Oke, kita langsung ke berikutnya ya cerita Iya. Mbak. Jadi tuh saya pengen tahu nih, Iya. kedatangan Mbak ke sini itu karena ada masalah apa Mbak, boleh diceritakan? Sebelumnya Mbak duduknya udah nyaman belum? Udah. Oh udah. Jadi biar nanti relax aja ya ceritanya gitu. Iya. Bisa nih Mbak ceritakan masalah Mbak yang sedang Mbak hadapi itu seperti apa? Wah, gini loh Mbak. Kan saya dari Jakarta. Nah, Jakarta itu kan budayanya keras. Saya kaget pas di Purwokerto karena bahasa saya kata orang-orang Purwokerto nggak sopan. Jadi saya bingung harus gimana cara ngomong yang sopan. Sedangkan menurut saya itu udah sopan, tapi kata orang sini saya kurang sopan gitu loh Mbak. Kalau boleh tahu itu Mbak, nggak sopannya itu seperti apa? Ya, katanya kalau orang Jakarta kalau ngomong suka ngegas. Terus suka marah-marah. Padahal kita tuh ngomong biasa aja, nggak ada ngegas-ngegasnya gitu. Ngegas dari mana? Ya, kayak gitu lah. Adaptasi bahasa. Nah itu Mbak mengalami hal itu di dalam ruang lingkup kelas saja atau bahkan hampir di kampus itu Mbak? Hampir di kampus, bahkan dulu di pondok juga kayak gitu. Katanya kalau sama Ustadz kalau mau nanya kepalanya nggak boleh tegak, harus ditunjukin, terus suaranya nggak boleh keras-keras. Padahal kan saya duduk di belakang Mbak, jadi harus keras supaya Ustadznya kedengeran gitu. Kata teman-teman nggak sopan gitu. Oh jadi emang dari budaya Mbak yang di Jakarta sama di Jawa ini, terutama Purwokerto emang beda, entah itu dari lingkungan kampus ataupun pondok, dari segi bahasa ataupun cara menyampaikannya, begitu ya Mbak? Iya. Nah, terus berarti kendalanya itu terkait dalam penyampaian saja atau bahasa? Kayak misal di sini kan pakainya Jawa gitu, kalau Mbak kan di sana ya pakai bahasa Indonesia atau gaulnya di Jakarta itu ya Mbak, itu terkendala juga nggak sih pakai Jawa-Jawa gitu? Ada, tapi kalau bahasa Jawa yang di Jakarta itu kasar. Bahasanya kayak bahasa umpatan-umpatan gitu, bukan bahasa yang halus-halus, bukan. Contohnya? Contohnya kayak asing. Oh, itu bahasa Jawa? Iya. Jawa di Jakarta? Iya, buat ngatain itu, buat ngumpatin orang. Gitu. Contoh maksudnya yang lain itu seperti apa lagi Mbak? Nggak ada sih, nggak banyak tahu juga. Soalnya rata-rata yang paling sering dengar di Jakarta ya itu Mbak. Gitu, oke. Baik, di sini saya menyimpulkan bahwasanya Mbak Kiki ini agak sulit atau terlihat mungkin ya sulit untuk beradaptasi terkait karena kultur budaya yang berbeda. Iya betul. Nah, di sini Mbak Kiki saya sudah sangat apresiasi sekali. Di sini Mbak tetap kayak apa ya? Kelihatannya Mbak aktif ya anaknya. Wah, aku introvert. Tapi kan orang aktif sih Mbak. Aktif, tapi Mbak merasa introvert. Ya mungkin introvert itu kan bukan berarti kayak diem aja, tapi dia juga bisa untuk bersosialisasi, cuman lebih ke kuras energinya gitu.
Jadi kalau yang saya lihat ini dari cerita Mbak Kiki ini mungkin kayak apa ya, terkait masalah budaya ini Mbak Kiki udah berusaha buat kayak, oh di Jakarta kayak gini sopan, sedangkan di Jawa enggak gitu. Terus ditambah lagi mungkin memang padahal udah semester ini ya Mbak, Iya, sudah lama kan di sini, sudah. tapi masih ada kendala seperti itu. Masih. Biasanya. Terus apa mungkin dari saran Mbak Kiki sendiri atau temen Mbak Kiki itu punya saran buat Mbak Kiki harus gimana gitu? Sarannya disuruh belajar bahasa Jawa, tapi ya udah bisa dikit-dikit, tapi tetap logat Jakartanya nggak bisa hilang. Yang ngegas-ngegasnya gitu Iya. ya. Mbak Kiki udah berusaha memahami mereka, tapi mereka belum bisa memahami Mbak Kiki. Mungkin ya itu yang dinamakan culture shock. Jadi kayak kadang kita udah berusaha kayak menurut Mbak Kiki udah nggak ngegas, cuman ya gitu. Yang jelas Mbak Kiki untuk perkembangan tahapan pembelajaran kayak bahasa itu sendiri, tapi masih dijalankan kan Mbak? Masih. Alhamdulillah. Nah itu ikut ekstrakurikuler atau di kampus atau mungkin belajar dari teman gitu? Ya adaptasi udah mau 3 tahun di sini kan, ya masa nggak bisa, jadi ya dari teman juga dari lingkungan. Oke, berarti udah ada channelnya ya Mbak, maksudnya Iya. dari teman-teman. Berarti temen ada yang support Mbak buat belajar bahasa Jawa dan kayak ibarat ngajarin Mbak gitu. Iya. Oke. Tapi untuk sekarang ini yang Mbak rasain apa terkait masalah Mbak? Ya masih suka generalisir kayak oh dia orang Jakarta berarti nggak punya sopan santun, kayak gitu. Oh, orang Jakarta berarti orang Jakarta nggak sopan. Oh dia orang Jakarta, jangan diajak main karena nggak bisa bahasa ini, kayak gitu. Tapi Mbak nggak ke-trigger akan hal itu kan? Atau agak sedikit ke-trigger sama perkataan-perkataan mereka? Kadang ke-trigger. Kalau udah mulai generalisir asal atau suku. Cuman kalau by personal ya enggak. Oke. Nah, untuk sejauh ini, terutama dalam lingkungan pendidikan Mbak nih di kampus, Mbak tetap apa ya, kayak untuk belajarnya Mbak masih nyaman kan? Nggak terganggu sama mereka-mereka itu yang mempermasalahkan budaya Mbak, asal Mbak gitu? Masih. Dan gimana cara Mbak mengatasi itu sejauh ini? Nggak dibawa serius ya, dibawa santai aja. Terus kalau emang ada yang nggak ngerti ya ditanyain artinya apa. Oke, bagus ya Mbak. Jadi saya udah melihat sejauh ini sebenarnya Mbak Kiki ini adalah anak yang apa ya, terus berusaha gitu dan mau belajar. Mbak Kiki mungkin bukan berasal dari Jawa, tapi Mbak Kiki ya udah berapa sih, 2 tahun lebih ya Mbak berarti di kampus, dan Mbak Kiki udah bisa sedikit bahasa Jawa gitu, dan apa ya, masih tetap mau aktif walaupun mereka kayak menjudgment Mbak Kiki terkait budaya Mbak Kiki gitu. Nah, saya harap Mbak Kiki tidak terlalu ke-trigger sama perkataan mereka dan fokus ke tujuan Mbak Kiki di pendidikan. Mungkin di pendidikan ini Mbak Kiki sedang mengalami ujian terkait kultur budaya yang dimana nggak semua orang bisa menerima kita gitu. Tapi yang jelas Mbak Kiki ini udah hebat. Mbak Kiki udah merantau di sini sama siapa Mbak? Sendiri. Ya ampun. Tapi Mbak Kiki bener-bener kayak wah itu kayak nggak semua anak perantauan itu kuat loh, apalagi dia tuh suka disalahkan terkait cara dia penyampaian atau apa, padahal itu ya emang kita sebenarnya harus meningkatkan rasa toleransi itu sendiri sih Mbak, kayak dari masing-masing personal, toleransi, saling memahami antar budaya itu sebenarnya penting banget itu Mbak. Jadi mungkin mereka-mereka ini kurang memahami budaya di Jakarta itu seperti apa. Mungkin mereka sudah paham, tapi mereka mungkin nggak mau paham, kayak maunya itu Mbak Kiki ya harus seperti mereka, ya logatnya budaya mereka gitu, dan etikanya budaya mereka, sedangkan hal-hal seperti itu kan memang tidak bisa dipaksakan gitu. Tapi untuk sejauh ini saya rasa Mbak Kiki sudah berusaha dengan sebaik mungkin, dan pokoknya Mbak Kiki terus semangat untuk menempuh pendidikan ini gitu.
Tapi sejauh ini ada teman dekat kan, teman dekatnya Mbak Kiki? Ada. Kalau boleh tahu udah bisa bahasa Jawa ini bahasa apa aja di sini? Bahasa apa Kiki? Contohnya? Contohnya kepriwe. Kepriwe. Artinya apa itu Mbak? Gimana? Gimana? Terus apa lagi? Apa ya? Lupa. Kalian? Kelalen. Iya betul, lupa. Kalau di sini berarti udah apa ya? Udah lumayan sih Mbak kosakatanya, cuman ya mungkin lebih banyak belajar lagi ya Mbak, biar ya namanya kadang hidup di negeri orang kan emang butuh effort yang lebih juga ada gitu. Tapi pokoknya Mbak Kiki ini udah hebat, udah keren, bertahan di perantauan sendirian, dan Mbak Kiki selalu berusaha untuk terus belajar. Kalau boleh tahu, sejauh ini ada yang ingin Mbak Kiki ungkapkan lagi? Sudah cukup. Oke. Dari pagi itu kegiatan apa Mbak? Soalnya kelihatan kayak pucat banget gitu. Ya dari pagi kegiatan kayak masak, terus bersih-bersih, kegiatan-kegiatan rumahan aja. Tapi emang di istirahat karena di rumah teman. Oh gitu. Jadi kelihatan kayak capek gitu ya Mbak? Iya. Ya ampun, kasihan banget. Jadi oke. Kalau boleh tahu nih, untuk rating Mbak Kiki konseling hari ini berapa Mbak? Dari 1 sampai 10. 9,9/10. Alasannya itu kenapa Mbak? Alasannya kalau 10/10 hanya milik Allah. Iya, oke. Tapi dalam konseling ini kenapa Mbak memilih untuk 9,9? Karena sudah baik dari konselornya, bisa menerima apa ya namanya, seperti klien katakan gitu, membuka dan memposisikan diri sebagai pendengar bukan sebagai jajar atau ngejudge apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi yang menceritakan itu terkesan merasa disupport bukan dinilai atau dijudge kayak gitu Mbak. Oke, semoga dari sesi konseling pertama ini Mbak Kiki merasa lebih baik dan semoga bisa bermanfaat ya Mbak. Dan saya minta maaf banyak kekurangannya pastinya. Dan kalau boleh tahu nih harapan Mbak ke depannya untuk apa ya, plan gimana terkait budaya gitu? Terkait budaya ya, meskipun kita beda budaya tapi jangan berhenti belajar, karena kan belajar itu jadi salah satu gerbang untuk kita bisa sukses juga. Dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Waduh, kelihatannya Mbak Kiki emang sangat-sangat di sini aktif ya, dan juga intelektualnya bagus gitu. Malu. Motivasi dalam dirinya Mbak Kiki juga udah ada loh di situ. Saya juga selalu sama Mbak Kiki udah tahu permasalahan Mbak Kiki di mana, seperti apa, dan di sini Mbak Kiki sudah tahu solusinya, yaitu pertama Mbak Kiki terus belajar sama teman Mbak Kiki juga agak mengabaikan orang-orang yang men-trigger Mbak Kiki, menjudgment Mbak Kiki, dan pokoknya Mbak Kiki adalah orang yang dimana di sini adalah orang yang tidak putus asa, nggak gampang menyerah, tetap semangat. Saya apresiasi sekali. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan ya Mbak. Oke, Mbak Kiki nanti mau dijemput kah atau? Iya, udah di depan nungguin. Oh, pantas ya dari tadi. Saya pikir, iya saya. Ya, di telepon itu. Maaf ya Mbak, gitu. Kita ini jam juga udah menunjukkan udah 30 menit gitu. Oke, sesi kita selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Kiki sudah menjadi klien yang baik, mau terbuka, dan Mbak Kiki di sini mau melakukan asas kemandirian di mana Mbak Kiki mau bangkit dan juga menyelesaikan masalah Mbak Kiki sendiri. Kalau misal nantinya Mbak Kiki butuh bantuan pada saya, jangan sukar untuk menghubungi kontak saya ya Mbak. Insya Allah saya akan membantu dengan sebaik mungkin, dan pokoknya Mbak Kiki nanti di jalan hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Terima kasih banyak Mbak. Ya, udah capek banget, nanti jangan ngantuk ya Mbak Kiki di jalan. Oke, selamat jalan Mbak Kiki. Selamat jalan. Selamat sore. Sore. Sama-sama.